Sehat semuanya? Kalau bilang mulia, bahagia, sejahtera, keluarkan senyumnya. Itu tanda alhamdulillah. Jangan mulia, bahagia, sejahtera. Itu biasanya innalillah. Oke, siap. Apa kabar semuanya? Mulia. Alhamdulillah. Nah, ya kan? Nah, oke. Apa kabar semuanya? Oke, saya mau interaksi. Dari sini yang coba yang dari Padang, coba yang dari Padang. Yang dari Padang. Dari mana lagi Payakumbuh? Solo. Pariaman. Kalau saya sebut dari Padang, angkat tangannya, gitu ya. Coba dari Padang. Nya kurang. Nya kalau bisa kayak Tarsan, gitu. Oke? Yang dari Padang. Pariaman. Solo. Padang Panjang. Banyak. Payakumbuh. Pasaman. Pariaman. Saya ngeliat ada Puser, Bengkulu. Jambi. Cuma 2 aja. Itu pun suaranya Senin Kemis. Kerinci. Ya lagi. Ya kan. Bapak orang mana, Pak? Semuanya Bapak ada. Tapi hari ini luar biasa, bukan hanya didatengin ya dari mana-mana. Dari dunia lain ada dunia lain. Amerika. Ya takutnya, Ustadz saya nggak sebutin, bingung saya kan. Tapi hari ini Bapak Ibu didatangin seseorang yang sangat luar biasa, banyak orangnya. Saya mohon izin kepada Bapak Muhammad Joni Hao nih, beliau jauh-jauh dari Balikpapan. Coba berdiri Pak Joni. Berdiri dulu, berdiri. Lihat ke belakang, lambaikan tangan. Wah, ini dia. Bu, Pak, dalam 1 bulan beliau memberangkatkan 2000 jamaahnya. Makanya kantongnya udah nggak di sini lagi. Depan belakang penuh dia. Dan hari ini juga kita kedatangan seseorang yang luar biasa ya. Beliau Kepala Cabang Kepulauan Riau ya, Bapak Jojo Samijo. Silakan berdiri Bapak. Ayo tepuk tangan yang meriah. Wah, tuh siapa bersiul tuh? Luar biasa, makasih Pak Jojo. Nah, ada juga seorang dokter. Ini dokter ya, dari Jakarta, pengen jumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Karena beliau juga luar biasa, tiap bulan memberangkatkan lebih dari 5 pesawat terbang. Ya kan, bukan pesawat telepon, kan ada 2. Ya kan, inilah dia Ibu Dr. Dina Kamila. Tepuk tangan yang meriah. Wah, luar biasa. Dokter, Bu, bukan tukang urut. Ya. Siapa lagi yang belum dipanggil? Oh, ada Pak Kiai, Buya. Sehat Buya. Yang belum dipanggil jangan tersinggung. Oh, iya, jangan tersinggung. Jangan itu biarin. Oh, panggil. Ada seseorang yang luar biasa, beliau PNS. Dulunya bidan, bukan dukun beranak. Ya, 2018 izin ke saya, mau memajukan diri, bukan mengundurkan. Kalau mengundurkan diri berarti kalau memajukan diri berarti maju. Dan alhamdulillah ini saya panggil dulu, ayo sini. Musiknya mana? Ini dulu pernah jadi pacar saya, cuma 2 hari aja.
Tepuk tangan dong buat Teh Ani. Lagi. Alhamdulillah mendampingi saya perjalanan Samira sampai 10 tahun. Alhamdulillah ya. Dan beliau di-closingkan jam 2 pagi. Jangan mikir yang macam-macam. Waktu itu perjalanan kami dari Sumatera, saya sudah di Samira, beliau di travel yang lain. Ini bukan curhat. Ini cerita, fakta. Ya, saya masih ingat 2017 jam 2 pagi di kapal feri atau Ustadz Fauzi. Orang-orang jam 2 pagi kan waktunya kan gitu kan. Ustadz Fauzi telepon, Ustadz ini urgent, emergensi antara hidup dan mati. Bingung saya, antara hidup dan mati, mau nggak mau datang dulu ketemuin saya, kata Ustadz Fauzi. Dan alhamdulillah beliau mendampingi mendampingi saya, mendampingi semua mitra-mitranya seluruh Indonesia. Bukan hanya mitra sendiri ya, semua mitra beliau layan. Dan alhamdulillah Allah anugerahkan anak banyak. Anak banyak ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah dari 63.000 mitra, 85% alhamdulillah semuanya berkomunikasi dengan beliau. Tepuk tangan dong buat beliau. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini Pak, ini saya ingatkan buat bapak-bapak ya. Hari ini mohon maaf untuk tidak live ya. Untuk ibu-ibu juga untuk tidak live. Ustadz saya nggak live, saya siaran langsung. Ya, enggak, ini untuk asumsi kita sendiri. Kenapa? Nah, siapa yang mau sukses berawal dari langkah ini? Sekali lagi saya ingatkan, siapa yang mau sukses berawal dari langkah pertama. Ini langkah pertama Bapak Ibu. Kan pengen umrohnya tiap bulan. Coba yang pengen umroh tiap bulan katakan saya. Videokan, enak kali admin udah dibayar nggak mau moto dia. Oke, saya pun juga mau di video kan. Oke, saya. Oke, sini. Ya, oke. Ya. Video. Oke. Ya, yang pengen umrah tiap bulan gerakan saya bersama keluarga berkali-kali, haji tahun depan, umroh gratis berkali-kali, 40 juta per hari, hutang lunas. Lupa dipencet nih. Oh, ada. Lupa diisi itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kenapa kemarin saya alhamdulillah melihat beberapa teman-teman yang sudah ikutan latihan namanya PS Public Speaking, bisa ngomong. Maaf nih Bu, enggak di Sikodo, di kampung sebelah. Itu kalau berdua, betul nggak? Nggak disalahkan Pak, karena apa, perempuan itu sehari harus mengeluarkan kata-kata 20.000. Kalau dia baru keluar 2.000, sisanya 18, makanya dia marah-marah. Betul? Nah, bertuahlah mereka yang kemarin latihan public speaking. Buat apa? Buat dia sendiri Pak. Mohon maaf para ustadz, kalau di sini ada ustadz, ada buya, ada kiai, ada ajengan dan sebagainya. Nah, ini kita belajar buat diri sendiri Pak. Saya masih ingat tahun 2013 saya ketika menjelaskan dengan majelis taklim monoton Pak. Orang gak fokus dengan kita. Nah, ketika saya menyampaikan tentang sholat, tentang puasa, pengajian-pengajian yang ada di majelis taklim, ya, itu rata-rata orang gak fokus. Dia sibuk dengan dunianya sendiri. Ibu-ibu ngobrol dengan dirinya, bapak-bapak maaf, nggak di sini aja. Kalau paling enak mau tidur itu di mana? Pertama khutbah Jumat, yang kedua betul apa betul?
Jujur aja, sama ini yang ngomong pun gitu juga. Asal capek-capek mau tidur enak, datang ke pengajian, duduk pas di bawah AC atau di bawah kipas, yang ujung-ujung gitu. Ya, akhirnya apa? Saya melatih diri untuk apa? Untuk bisa presentasi, ya, yang bisa membuat orang closing. Pak, Bu, alhamdulillah, boleh tanya dengan Pak Joni. Mana Pak Joni? Pak, saya pernah mengclosingkan sehari 217 orang. Masya Allah. Mau seperti itu? Mau. Makanya kalau ada acara seperti ini, Pak, bayangkan kalau 217 orang itu jamaahnya bapak-bapak, kebayang Pak, majol aja semuanya. Majol berapa komisinya? 4 juta. Tuh, ibu-ibu yang nyaur. Majol berapa komisinya? 4 juta. Kebayang Bu, gak usah 217 orang, 100 aja kali 4 juta. Besok gajian langsung ke toko Ami. Betul? Betul. Boleh nggak? Boleh. Al-Quran yang bilang wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kamu dapat nikmat, nikmati, rasakan. Jadikan motivasi buat orang lain, bukan untuk sombong. Ya kan? Ibu-ibu boleh punya penghasilan 100 juta per minggu. Yang ada tiap minggu gonta-ganti emas. Boleh, boleh. Unilinda atau Unilinda? Ermalinda Tanjuan. Ada di sini marganya Tanjung. Tanjung Priuk atau Tanjung Mas? Atau Tanjung Merah? Nah, singkat cerita, Bu, Pak, saya melatih saya apa? Orang mau daftar. Basicnya saya apa? Ada yang tahu mungkin? Saya dulunya marbot. Marbot atau marbot? Garin. Oh iya, Garin bahasa Arab betul. Nah, marbot bahasa Inggrisnya. Nah, ya, saya marbot Pak, Bu. Gaji saya alhamdulillah jadi marbot 600.000 per bulan. 600. Kalau di sini dibayar? Dibayar semuanya, ya kan? Karena apa? Susah nyari kerja, akhirnya hidup di masjid. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya minta sama Allah, setiap orang datang ke masjid itu yang datang Fortuner, Alphard dan sebagainya. Saya minta sama Allah, ya Allah, hamba pun pengen seperti itu. Ketika orang punya, hamba juga pengen. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu syirik, ya kan? Dia punya kulkas, kita yang seharusnya kan kedinginan, betul? Dia yang punya mobil, kita yang syirik. Akhirnya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya minta sama Allah. Kemarin saya lihat di masjid ini UNP, maaf, ada di antara mitra kita mau doa aja, mau doa, gerakannya dia malu-malu. Mau doa segini. Saya nggak mau sebutin, bukan Pak Eko, bukan. Inisialnya E. Nah, ini contohnya gini. Saya diajarkan guru saya, kalau doa begini Bu. Dan bahkan Rasulullah SAW itu kalau waktu haji itu diangkat gini, sampai ketiaknya nampak. Ketiaknya Rasulullah SAW itu nampak Pak. Dan pernah Rasulullah SAW ketika perang Badar itu doanya maksa, diangkat tinggi-tinggi. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu Hadat Alwi, itu kalau doa gini nih. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau berdoa jangan pernah malu dan jangan pernah tidak percaya dengan diri sendiri. Kalau berdoa yakinkan sama Allah, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan ad-du'a yughairul aqdar fad'ullah. Doa itu merubah takdir dan mintalah sama Allah. Kalau nggak minta sama Allah, minta sama siapa? Kalau Bapak minta sama saya 1M nggak mungkin saya kasih Pak. Betul? Jangankan 1M, 1 juta pun saya mikir 2 kali. Ya kan, itu aja. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nih kalau doa begini.
Kemarin saya melihat mitra doanya begini, macam nggak yakin dengan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena Bapak Ibu adalah dutanya Allah menjadi besar Baitullah, minta yang banyak. Saya masih ingat 2014 ketika saya umroh dengan Ustaz Fauzi, orang yang belakang tuh. Orang yang di belakang? Oh, nggak ada tuh. Nah, itu dia. Saya nggak, Pak, Bu, waktu jadi marbot gaji 600.000 itu nggak pede. Akhirnya saya minta sama Allah, ya Allah, waktu saya umroh bersama beliau, saya doanya pun malu juga. Di multajam saya doa, ya Allah 100 juta per bulan. Ngomong 100 juta per bulan, Pak, malu, Pak. Ada kawan saya, itu tuh, nggak ada. Itu, ya Allah, 5 miliar, 10 miliar per bulan. 5 miliar, 10 miliar per bulan. Yang ngomongnya kenceng, 10 miliar Allah, 5 miliar, 10 miliar. Beliau pergi, aku balik lagi ke Multazam, Pak. Ya Allah, revisi ya Allah. Yang 100 juta tadi, gantikan ya Allah. Oke, siap. Oke, nanti kita cerita lagi ya, oke, siap. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, kami persilakan semuanya boleh berdiri. Yuk, kita akan sambut guru kita semua, Ustaz Fauzi Wayu Mutara dan juga Umi Dini Semua sambut dengan nasyid yang mulia. Oke. Boleh Yuk, mulai. kita bergerak semuanya ya. Ayunkan langkahmu, semuanya ayo. Kuatkan tekad. Semuanya sambil melihat kesini aja yuk. Ayo Pak Jojo, Pak Samsul, Dapen, Bang Nurul. Ayo kita maju. Yuk semuanya bergerak. Semuanya. Engkau adalah insan yang mulia. Yuk, engkau adalah Insan yang belajar, engkau adalah insan yang sejahtera. Yakinkan itu di dalam jiwa. Ayo sini Pak. Semuanya bergerak. Kita dilahirkan sebagai Berjuang, Kita dilahirkan sebagai pemenang, maka tak ada kata menyerah untuk menggapai tujuan. Yuk semuanya bergerak. ayunkan langkahmu, kuatkan tekadmu, Luruskan niatmu. Ayo kita melaju. semuanya disamilah tempat kita berniaga. Mari kita sambut guru kita semua, Ustaz Fauzi Wayu Mutara dan juga Umi Dini Lukitasari. Berpegangan tangan yuk. Mari satukan, berjuang bersama. Boleh semua tangannya ke atas diangkat, semuanya bergerak. Ayunkan langkahmu, kuatkan tekadmu, luruskan niatmu. Ayo kita melaju. Tepuk.
sekalian kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Capek juga kan? Luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, boleh Ustaz Romani kita tes dulu semangatnya. Siap. Ya. Kita videoin. Mana? Videoin. Apa duduk? Oh, sudah standby Tad? Udah aman. Oke. Kakak dibayar untuk foto-foto, Pak. Nggak ada waktu duduk, Pak. Kita pun dibayar untuk ngomong begini ya. Wah, betul. Oke, baik. Siap. Siap. Bapak Ibu, Kita gimana? takutnya habis nasi tadi ya kan capek keringatan. Nah itu efek udah tua. Bahaya, Nah bahaya. kita tes biar tepuk Tepuk tangan dulu, Oh, boleh. tepuk badannya dulu. Tepuk lagi ya, Oke. tepuk lagi. Oh, dikasih petir dulu boleh? Oke siap. Boleh. Boleh Bapak Ibu, hadap kanan gerak. Hadap kanan. Kasih pijatan terbaik dulu Oke. saudaranya. Pijatan terbaik untuk saudaranya. Pijat. Pijat. Kasih pijat. Oke. Bapak Ibu, kalau saya bilang hujan rintik-rintik, boleh tangannya begini, hujan rintik-rintik. Atas bawah, dipijat temannya. Atas bawah. Nikmat kali. Atas bawah. Oke, hujannya makin besar begini, hujannya makin besar. Good, hujannya makin besar, bagus. Hujannya makin besar. Bapak, kalau hujan biasanya ada apa? Ada petir, keluarin semua telunjuknya. Taruh di perut kanan kiri, 1, 2, 3. Oke, balik kanan. Pijit lagi pijit, kasih pijitan terbaiknya. Pijit. Yo, kasih hujan rintik-rintik. Kasih. Yo, hujan rintik-rintik. Oke, hujannya makin besar. Itu di belakang ada udah nafsu petir. Sabar. Masih hujan gede. Kasih petir. Yeay. Oke, baik, luar biasa. Kalau masih ngantuk juga lewat. Ah. Kita bacakan ayat kursi. Ya, itu aja. Bacain ayat kursi, maju depan, pegang kuping, kakak kaki satu. Oh iya betul. Baik. Oke. Oh ya, Luar biasa. jangan ada yang live. Tapi Nggak boleh merekam. live. Boleh merekam. Boleh ya. Rekam boleh, siaran langsung nggak Oke, boleh. Siaran nggak boleh. Nggak boleh. Siaran langsung nggak boleh. Jika ketahuan mohon izin, Nah. kita akan ambil handphonenya. Jadikan door prize. Benar. Ya, ini kita konsumsi buat diri sendiri. Ya, kita pengen saat nih. Betul. Dari sebelah kanan dulu ya, sebelah kanan. Yang pakai coba bapak berdiri yang pakai baju pinky. Ganteng. Oh, begini nih nanti. Pinky. Iya. Saya kira begini deh. Kita doain mulai dari sebelah kanan sampai sebelah kiri sampai ke belakang. Yang fokus ya. Gajian 40 juta per hari. Amin. 40 juta per hari. Amin. Macam nggak yakin ya dengan nggak mau didoakan seperti itu ya kan. Betul. Oke. Terus yang kedua, kita doakan bisa bawa masing-masing 1 bis tiap bulan. Amin ya Allah. Tapi ini kan, kau punya utang semua di sana. Kalau gitu kita doain biar utangnya lunas. Amin. Amin. Nah, ini nih kelihatan mengkar di sini. Oh. Ada tulisan pinjol. Jangan. Jangan ya. Jangan deh ya. Jangan. Terus kita doain lagi sih. Doain lagi. Doain lagi ini yang dari ruangan ini semua yang fokus. Semuanya. Haji tahun depan. Masya Allah. Amin. Ya, kesempatan aja lah, nggak usah nunggu lama-lama. Furoda. Terus masing-masing dapat. Amin. Kita antar ke rumahnya masing-masing. Amin. Kita bawa lagi. Jadi nggak terbang. Pulang lagi. Yang penting foto di rumah. Iya. Nah, kita doain masing-masing Amin. dapat. Amin ya Allah. Rumah tangganya bahagia. Amin. Anaknya habis Al-Quran. Amin. Itu aja. Apalagi? Apalagi? Mati masuk surga. Amin. Kita doain Ini mitra-mitra ada yang milenial kan? Doain apa lagi kan? suaminya soleh.
belum dapat suami. Oh. Belum dapat istri, kan masih milenial. Kita kan milenial nih. Oh, kita milenial. Milenial. Kita. siap. Apalagi yang bagus-bagus, yang bagus-bagus seperti itu semua. Dan sini kan. Jadi jamaah Betul. Jamaah datang sendiri. Betul. Nggak perlu tua. Betul. Karena di sini saya lihat dari yang tua nih. Nah. Buya nih jenggotnya aja yang dua. Ah. Anjay ya kan. Jenggotnya aja yang dua. Aslinya umurnya masih ya 35 38 gitu Masya ya. Allah. Nah, ini pengen tahu juga apa ya tuh? coba yang umurnya 55 tahun angkat Boleh angkat tangannya? 55 tahun. Wow. Oh, sedikit, Zat. Dikit, Zat. Oh, berarti benar. 55 tahun itu kalau disingkat balita. Oh. Baru 50 tahun. Tapi habis pakai baju Samira 50 tahun diskon 10 tahun. Betul. Jadi 40. Wah, itu luar biasa. Pantesan ya kan. Kayak orang yang pakai baju pink. Diskon berapa, Pak? Wah, 30 tahun ya. 30. Ya kan. Kelihatan muda kan ya kan. Bapak itu kalau foto bareng sama Rizky Adit ya. Yes. Saya jujur Pak. Cakep banget Rizky Adit ya Pak. Saya baru menimbali. Oke, Zat. Oke. Boleh direkam? Boleh direkam, Boleh boleh ambil video? buat konsumsi pribadi aja. Betul, tapi tidak boleh live. Tidak boleh lah. Ya. Izin ya. Izin, karena yang nggak ikut hari ini Nyesel banget. Nah, Kita badalkan. Se. Yang nggak ikut hari ini kita badalkan. Badalkan apa tuh? Umrohnya. Umrohnya. Iya. Kasih tahu. Oke, Zat. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, coba saya mau lihat semangatnya, kepalkan tangan ke atas semuanya. Siapa kita? Belum masih makan ya. Oh. Kita boleh makan, Iya. boleh. Kita mau izin ya, Bu Komisaris, Direkam. yang jatuh, yang tidur, ya. Kita mau pasang di situ. Nah, tekan wilayah ya. Selamat. Bahagia ya. Dendam dengan. Aduh, begini. Ya, oke. Jadi biar kita apa? Hilangin rasa ngantuk. Ya. Contoh, ini lagi tidur. Ini. Nah, dilihatin mukanya. Karena biasanya orang ngantuk lucu. Oke, siap. Oke. Siap. Ayo kita pengen ngetes suaranya. Yuk. Yang di belakang, halo. Halo. Oke, siap. Oke, boleh kepalkan tangan ke atas semuanya, Bapak Ibu sekalian. Siapa kita? Samira mendunia. Siapa kita? Samira mendunia. Di mana kita? Bareng-bareng Bapak. Padang. Di mana kita? Padang. Salam Embes. Mulia, bahagia, sejahtera. Inspirasi umrohku. Lebih. Samira mendunia. Sebelum pesawat bermula. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, tidak berpanjang kalam, tidak lama-lama lagi Ustaz ya. Kita udah benar-benar melihat wajah-wajah yang sudah pengen banget dicarcer sama Ustaz Somsi. Betul. Penghuni surga. Aha. Kita doakan semuanya masuk surga. Amin. Berangkat duluan. Iya. Kita belakangan gitu ya. Nah, iya. Atau mereka duluan kita belakangan. Itu adil. Atau kita belakangan mereka duluan. Betul. Masih Adil ya? Baik, Zat. Oke, baik Bapak Ibu, tidak berpanjang kalam, mari kita sambut guru kita semua, Dr. Honoris Causa Haji Fauzi Wahyu Muntaro. Tepuk tangan lagi. Indonesia Maya. Ayo lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati pimpinan cabang Samira Travel Sumatera Barat. Yang saya hormati pimpinan Samira Travel Riau. Saya hormati pimpinan Samira Travel cabang Provinsi Kepri, Samira Travel cabang
Kalimantan Timur, Samira Travel cabang Makassar. Para ustadz, ustazah, alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus para mitra-mitra Samira yang saya cintai dan saya banggakan. Salam sambut, salam hormat, salam takzim, salam cinta dari saya. Yang jawab salam saya dengan semangat, saya kasih pantun. Pakai tanja ini berat buat kami ini. Orang Jawa pakai tanja mau nggak mau wajib baca pantun. Bikin pantun dulu tadi makanya nih nggak ikut tepuk-tepuk tadi. Benar. Yang nyambung gimana? Terus terang ini beban ini Bapak Ibu sekalian. Jawab yang semangat ya. Cakepnya yang kenceng ya. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Cakep. Nunggunya di pinggir dermaga ditemani Pak Abdullah. Cakep. Kalau ada yang mengucapkan salam, jawab dengan lantang dan bertenaga. Saya doakan mudah-mudahan bisa bolak-balik ke Baitullah. Cakep. Wahaikum jami'an tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina amilina da'inal mujahidin fi sabilihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa kabar hari ini Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, mulia, bahagia, sehat. Masya Allah, Padang ini rancak badan. Pertama Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT. Semua kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita hari ini, hadza min fadli Rabbi. Ashkur am akfur. Hari ini apa yang Allah kasih kepada kita? Hari ini Allah takdirkan, berikan kepercayaan kepada Samira Travel menjadi travel nomor 1 yang dipilih oleh seluruh umat Islam Indonesia. Urusan ke Baitullah ini Bapak Ibu sekalian, urusan yang sangat-sangat penting buat kita. Saking pentingnya, ke Baitullah ini ada yang sampai akhir hayatnya belum pernah mencicipi Bapak Ibu sekalian. Saking pentingnya dan saking sakralnya itu urusan ini dalam hidup kita. Ada orang yang sekali seumur hidup ke Baitullah, betul? Berarti kalau ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, urusan ini bukan urusan yang remeh-temeh. Kemudian urusan ini diserahkan kepada kita Samira Travel, nyerahin urusan yang penting, nyerahin uang yang tidak sedikit kepada kita. Ini adalah hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma pengen muji kita. Ketika kita dikasih karunia ini, ashkur am akfur. Kita ini jadi orang yang bersyukur atau kita orang yang kufur. Maka mudah-mudahan silaturahmi ke sini kita semuanya Bapak Ibu sekalian, dalam rangka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka ziyadatul khair. Bagaimana kita lanjutkan dengan aktivitas yang konkret. Amal-amal kita ini amal-amal dalam rangka merajut kebaikan-kebaikan terus di antara kita. Amin Allahumma amin. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kontribusinya dari Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang saya tidak bisa ucapkan satu persatu, yang tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Berapa banyak kontribusi yang kita berikan? Ada mungkin di antara kita di sini
berkontribusi 1 bulan 1 jamaah, betul kan? Ada yang berkontribusi 1 bulan 3 jamaah, ada yang 10 jamaah, ada yang 1 bis, ada yang 1 pesawat, ada yang 1000 jamaah 1 bulan. Tanpa 1 jamaah di antara kita, Bapak Ibu sekalian, tidak akan bertambah menjadi 34.500 jamaah. Alhamdulillah, tahun lalu Samira Travel grafik data dari Kementerian Agama waktu itu 2025 menyebutkan bahwa Samira Travel adalah 10 besar dan nomor 1 travel dengan jamaah terbanyak di Indonesia. Berapa capaian jamaah tahun lalu, Bapak Ibu sekalian? Capaian jamaah tahun lalu sebanyak 28.876 jamaah. Dan seperti juga sebuah perusahaan yang terus bertumbuh, perusahaan yang disebut dengan growth corporate, perusahaan yang bertumbuh, berkembang, maka Samira Travel layak disebut sebagai perusahaan yang bertumbuh dan berkembang. Salah satu cirinya adalah terjadi peningkatan dari target perusahaan ini. Ketika tahun lalu jumlah jamaah kita 28.876, alhamdulillah perusahaan yang bertumbuh itu rata-rata tumbuhnya 10-20% capaiannya. Indonesia mempertahankan indeks pertumbuhan ekonomi kita di angka berapa? Pengennya sih 8%, pengennya. Nyatanya berapa? 5%, tersyok-syok. Di tempat negara lain minus. Menjaga saja agar kita stabil itu juga butuh energi yang luar biasa. Apalagi kita mesti harus bertumbuh sampai 20%. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, berapa tumbuhnya Samira Travel dibandingkan tahun yang lalu? Ketika tahun yang lalu 28.876, alhamdulillah tahun 2025 ini terakhir kemarin kita mencatat 34.576, mengalami peningkatan hampir 20%, 25% Bapak Ibu sekalian. Maka di saat yang istimewa ini saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, al jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan Bapak Ibu sekalian, amal-amal Bapak Ibu sekalian pasti akan dikasih ganjaran oleh Allah SWT. Kebaikan Bapak Ibu sekalian pasti akan diberikan kebaikan di dunia wal akhirat insyaallah. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, di kita nih bagi ada 4 sesi. Gak tahu Bapak Ibu kuat nggak kira-kira ngikutin? Siap nggak? Siap nggak? Kalau siap itu jangan sembung bawa golok, nyambung bawahnya kan. Siapnya itu harus siap, langsung disambut tangan kanan. Siap, tetap semangat, Samira mendunia, aura, itu baru benar tuh Pak. Jangan dengan siapnya duduknya sambil gini. Siap sampai sore kita siap. Takbir, Allahu Akbar, Maha besar. Ya, tangan kanan mana coba? Takutnya keliru, disorientasi. Tangan kiri mana? Tangan kanan bilangnya apa tadi? Tetap semangat, Samira mendunia. Tangan kanan apa? Tetap semangat, Tangan kiri? Samira mendunia. Oke. Siap, kita lanjutkan sampai sore. Siap. Samira mendunia. Aura. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Belum tadi. Oh iya. Duduk dulu. Pokoknya nanti kalau ada yang ngantuk satu aja alarm bunyi. Tit. Berdiri. Siap. Oke, Bapak Ibu. Saya mau sepakatin dulu. Saya butuh validasi dari Bapak Ibu sekalian bahwa kita di sini ini ketemunya
pintunya itu kalau kita bisa Arab-Arabin, ya Bu ya, Arab-Arabin, itu namanya syarikah etisodiyah. Syarikah ini adalah kerjasama. Etisodiyah ini kerjasama dalam urusan bisnis atau ekonomi. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Saya yakin yang di sini ini pintunya bukan pintu majelis taklim. Pintu masuknya, check-in ya. Satu bisa jadi yang masuk ke sini ini menjadi bagian dari Samira ini, pintunya yang pertama bisa jadi adalah seminar bisnis travel planner. Benar nggak? Betul? Yang di closing lewat bisnis travel planner, coba angkat tangannya. Yang waktu itu ikut seminar bisnis, habis itu jadi mitra, angkat tangan. Oh, banyak kan tuh, benar berarti. Yang didatengin sama temennya diajak jadi mitra, coba angkat tangan. Yang lain apa yang lain? Yang online, tahu-tahu ada iklan pengen jadi mitra, coba angkat tangan. Ada juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya sebut namanya syarikah etisodiyah. Ini adalah kita bekerja sama dalam urusan bisnis atau urusan ekonomi kita. Sepakat semuanya? Sepakat? Oke. Baik, yang kedua, kalau kita berkumpul di sini dalam urusan bisnis, boleh nggak dalam urusan bisnis ini kita dapat keuntungan? Boleh. Wah, apalagi orang Padang ini, piti. Mafi piti, mati. Benar sekali, Pak. Maka disampaikan sama Allah dalam surat Al-Baqarah. Nanti coba ditadaburi ya, di rumah tapi ya. Dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, saya hafal suratnya, hafal lafadznya, tapi ayatnya ayat berapa ya Ustaz? Coba cari saya. Laisa junaha ayyabtahu min fadlillah. Ada yang tahu? Laisa junaha ayyabtahu min fadlillah. Laisa junaha, tidak menjadi mengapa. Junaha ayyabtahu min fadlillah. Tidak menjadi mengapa kalau kalian itu dalam berhaji mencari karunia Allah. Ini kasusnya orang yang berhaji, lagi haji sekalian dia jualan. 198. Oke, bacain Ustaz kalau gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini Ustaz ini kelihatannya gokil gini ya. Ini hafiz 30 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min 'arafatin فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Ya, jadi ketika kita berhaji, apalagi waktunya lama, ketika orang itu ketemu sama orang yang lain, muncul yang namanya hajat hidup, betul nggak? Maka dulu jamaah Indonesia ini berangkat ke Baitullah, perjalanannya sekali jalan ke Mekah itu 40 hari. Naik kapal, betul? Naik kapalnya 40 hari. Di sananya 40 hari. Pulangnya 40 hari.
Berarti 100 hari dong lebih. 3 bulan berarti, 4 bulan. 4 bulan ini Pak. Halo Pak. Tiap hari ketemu sama Buya, tiap hari ketemu sama Ustazah, tiap hari ketemu sama orang-orang ini. Ada yang akhirnya pagi hari, pagi-pagi habis sholat subuh, nanya, gimana nanya bahasa Padangnya? Batanyo. Nanyo cie. Batanyo. Nanyo cie. Kopi masih ada nggak kopi? Leado kopi. Leado kopi. Le ada kopi. Ayo. Le ada kopi. Lai. Le ada kopi. Ada nggak kopinya? Wah, kopi saya juga habis. Ayo kita cari kopi bareng. Cari kopi bareng, Pak. Ketika kita nyari, tahu aja sih. Ketika berdua cari kopi bareng, muncul namanya ide bisnis, Pak. Pulang-pulang, dia kasih tahu sama saudaranya, nanti kalau berangkat umroh, bawa tuh kopi banyak-banyak, sekalian jualan di atas kapal. Tahun berikutnya Pak, berkoper-koper itu kopi. Begitu juga Pak, travel-travel yang kurang baik dan benar, jamaahnya dititipin rokok, titipin rokok, sekalian jualan rokok. Ya Allah, alhamdulillah Samira Travel enggak kayak gitu Pak. Ogah. Akhirnya muncul ide bisnis. Akhirnya ada yang nanya lagi, sampo masih ada nggak sampo? Sampo gue habis nih. Muncul, besok berarti bagus nih, sekalian kita jualan sampo. Ketahuan semua Pak. Apa yang jadi kebutuhan, apalagi ketika kumpul di Masjidil Haram, ketemu sama orang Bengali, ketemu sama orang Pakistan, muncul ide bisnis. Orang Indonesia biasanya suka baju biru, suka baju merah, suka baju pink, mendadak dangdut Pak. Pulang dari umroh, dari haji, sukanya warna hitam. Benar gak Bu? Abaya warna hitam. Pulang semuanya tanya abaya warna hitam. Akhirnya orang Bengali, orang Pakistan muncul ide bisnis. Besok tuh haji, gue bawa tuh sekarung-karung buat jualan di sepanjang jalan Mina. Masya Allah. Bapak Ibu, maka berlakulah ayat ini, tidak menjadi dosa. Tidak masalah kalau kalian itu mencari karunia Allah saat berhaji. Tapi kata Allah, saat di Armuza, saat di Arafah, saat di Musdalifah, saat di Mina, jangan prospek juga keras. Saat kita lagi tawaf sambil prospek jamaah di Indonesia, nih bener kan gue nyampe sini umroh dulu gue belakangan nih. Sambil ngiklan ya kan. Kata Allah, urusan haji, urusan umroh selesai dulu. Antara umroh atau setelah umrohnya, boleh kalian ini gak jadi mengapa, gak jadi berdosa kalau kita mencari karunia Allah. Sepakat? Sepakat? Oke. Berarti Pak, kita juga sepakat di sini bahwa muncul, nih kalau saya pakai kacamata saya ini Pak, nggak kelihatan rada. Tapi kalau saya pakai kacamata, tulisan di jidat Bapak Ibu itu kayak tulisan yang running tag di masjid itu. Jadi saya baca di sini, ntar saya baca dulu ya. Saya baca dorongan yang terbesar kenapa Bapak Ibu berada di tempat ini, berada di Samira Travel ini. Dorongan yang terbesarnya adalah karena Bapak Ibu pengen berangkat ke Baitullah. Benar nggak sih? Coba yang betul coba angkat tangannya. Benar semuanya? Benar? Coba angkat lagi. Bayar apa gratis? Sekali apa 2 kali? 2 kali apa berkali-kali? Sendiri sama keluarga? Berarti saya simpulin bener tuh, running tag-nya bicara pengen umroh gratis berkali-kali bersama keluarga. Sepakat? Amin. Gitu ya. Yang kedua, berarti kalau kita itu mencari karunia Allah, berarti
Salah satunya ini kalau kita terjemahin ya Pak ya. Berarti ujroh ya. Iya. Lebih gamblangnya begini Pak. Kalau kita ngomong mencari karunia Allah, kalau kita di bisnis umroh ini berarti ujroh, benar ya? Ini biar kita ini nggak ada dusta di antara kita dulu, baru kita mulai nanti. Setuju nggak coba? Oh, nggak setuju gimana? Ributnya cuma masalah dua, satu masalah TA, dua masalah ujroh. Nggak ada ribut yang lain, bener nggak? Kalau yang lain kita sepakat. Kalau bahasa Padangnya gimana? Sepak. Sakdunyo. Ya kayak gitu. Yang lain, Amboy setuju yang lain. Cuman yang nggak setuju cuma dua ini masalahnya. Yang sering kami ini berselisih paham itu cuma dua. Satu masalah TR, dua masalah ujroh. Betul apa betul Pak? Kalau yang lain kami bisa toleransi Pak. Kalau yang lain kami bisa toleransi. Kalau yang dua ini biang keributan. Betul apa betul banget sih? Bapak Ibu, yuk kita ngomong jujur. Kalau kita di sini, kita nyari di sini ini yang namanya karunia Allah. Berarti kita masalah ujroh itu oke nggak sih? Oke. Ada yang sini malu-malu gini, enggak, kami ini dapur sudah aman, sudah beres. Anak sekolah sudah beres. Kami ini di sini cuma buat community aja. Kenal sama teman, nambah teman gitu. Mulia sekali hatimu nak. Kan gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, gak bisa dipungkiri juga bahwa kita ini punya hajat-hajat. Betul apa betul Bang? Betul. Punya hajat-hajat. Coba. Yang bisa nerjemahin hajat jelas itu apa coba? Coba. Angkat tangannya. Hajat yang jelas detail apa coba? Coba. Apa Pak? Masuk surga. Kebutuhan. Apa Pak? Terjemahan fulus itu apa? Hah? Piti. Rumah siar. Apa Pak? Buya. Hepek. Oh, Piti bin Hepek. Iya. Piti bin Hepek. Terus apa lagi coba? Apa, Encim? Punya uang banyak jadi orang kaya, Ustaz. Masya Allah. Amin. Apalagi coba, bapak-bapak malu-malu nih. Apa Pak? Ah? Jadi miliarder, Masya Allah. Apalagi Mama? Lunas. Ini tawadu semua ya, tawa sambil duduk. Lunas utang. Apa Bu? Bu apa Bu? Hajatnya ada. Lunas utang. Duh, saya bingung ya. Terjemahannya apa ya? Kualitas hidup ya. Kayak bin Soleh. Umur panjang pada sehat. Amin, Masya Allah. Ya. Itu paling bagus atau mungkin kelamaan di MLM herba. Hidup sehat. Gitu biasanya ya kan? Ya. Land Cruiser, nah ini rada norak ini. Tapi ini. Kayak gitu. Apalagi coba. Bapak-bapak masih malu-malu nih. Apa Pak? Hah? Belum dunia keren. Mak keren juga. Oh, yuk. Nah, ini ya. Laisa alaikum junahun. Ayat tahu min fadlillah. Ya, Bapak Ibu. Halo. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat berapa ini? Surat Al-Baqarah ayat berapa, Set? Oke. Bapak Ibu yang muliakan Allah, yuk kita mulai. Sebelum zuhur ini ikutin saya. Menajamkan hajat. Menajamkan hajat.
melangitkan doa, Melangitkan doa, melihat kesuksesan melihat kesuksesan dengan nyata. dengan nyata. Nah, hari ini kita mulai. Gimana caranya kita bisa menajamkan hajat, melangitkan doa, melihat kesuksesan di Samira dengan nyata. Waktu 1 jam dari sekarang, iya kan? Sampai zuhur ya. Mudah-mudahan selesai ya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Saya mulai pengajian hari ini, Saya mulai kajian hari ini dari surat Ali Imran ayat 37 dan 38. Kayak gimana? Ini kisahnya Nabi Zakaria dan Maria. Kisahnya siapa, Bu? Ini khusus banget nih, Bu Ibu. Bu. Kisahnya siapa? Kisahnya Maryam dan Nabi Zakaria. Jadi, Bapak Ibu, saya doain mudah-mudahan ibu-ibu ini seperti Maryam itu. Amin. Maryam kayak gimana tuh? Maryam yang rezekinya itu datang sendiri. Maryam yang rezekinya datang sendiri. Ada di sini yang berkisah, saya sudah banting tulang, Ustaz. Kalau mungkin kayak Zakaria, tulang saya sampai remuk. Saya sudah syiar, Ustaz. Syiar saya sudah rajin. Saya setiap hari mencari jamaah, Pak. Saya setiap hari sudah mengajak orang ke Baitullah. Saya setiap hari kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Saya syiarnya tiada henti. Cuman masalahnya sampai hari ini, Ustaz, takdir saya ini baru nyaris closing. Hampir closing. Kata Buya tadi, nyaris, hampir. Takdirnya nyaris lagi, hampir lagi. Tapi ada di antara kita, di antara yang hadir di sini, syiarnya sama, tapi jamaahnya kayaknya ngumpul aja itu. Datang sendiri, magnetnya kuat banget. Ini kenapa ya? Padahal syiar kita sama. Kalau nggak percaya, Pak, coba ukur, hitung berapa berat kepala kita ini, Pak. Dikasih sama Allah, kepala kita ini beratnya sama. Volume otak kita ini sama. Dikasih aset sama Allah ini sama. Lantas apa yang bedain? Padahal kerja kita sama. Apa itu dari takar? Oh, ketakar segitu. Oh, ketakar segitu. Bisa jadi itu kalau masalah takaran itu urusan Allah. Wallah khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah yang maha mengatur rezeki kita. Allah yang ketok palu berapa rezeki yang kita terima, betul? Pertini ini masalahnya, Bapak Ibu sekalian. Perlu kita coba cek, kenapa kita sudah kerja banting tulang, cari jamaah terus, ngundang seminar terus, syiar terus, dari pintu ke pintu kita kerjain. Tapi kenapa nih rezeki ini nggak mau nempel sama kita? Coba, Pak, menjelang zuhur ini, coba kita review kembali tentang apa-apa yang kita kerjain hari kemarin. Saya doain mudah-mudahan ibu-ibu di sini rezekinya kayak Maryam. Pelan banget ya. Saya doain mudah-mudahan ibu-ibu di sini, wanita-wanita yang hebat ini, serikandi-serikandi Samira ini, rezekinya seperti Maryam. Amin. Kayak gimana rezekinya seperti Maryam? Maryam itu, Pak, bukan nabi. Maryam itu bukan nabi. Di surat Al-A'raf ayat 37 ini kita bisa melihat
Maryam ini adalah wanita yang luar biasa. Saking luar biasanya, wanita yang namanya Maryam itu ketika kecil itu udah ditentuin, saking pentingnya bahwa Maryam itu nanti melahirkan seorang nabi yang sangat istimewa juga. Karena prosesnya tidak seperti proses manusia biasa. Maka ditentukanlah siapa yang ngurusin, siapa yang ngerawat, siapa yang ngedidik, ini yang namanya Maryam. Seperti kira-kira kalau Bapak Ibu ya Pak Budi punya nama anak namanya Abian, dicarilah pendidikan, mana pendidikan yang paling bagus, betul? Dicarikanlah siapa musrif, siapa yang menjadi apa namanya perawatnya, siapa yang jaganya, dicari itu. Siapa ustadz, musrif yang jagain si anak ini. Begitu juga Maryam waktu itu, dicarilah siapa yang bakalan ngurusin, ngerawat, ngedidik. Untuk kesuksesan Maryam ini ditentukanlah siapa di antara orang yang ada di situ sekitar dari Maryam itu, ternyata ditentukan namanya Zakaria. Siapa Pak? Zakaria. Zakaria. Zakaria ini adalah pamannya dari Maryam. Zakaria ini pamannya dari Maryam. Bapaknya Maryam namanya siapa? Ali Imran. Itu juga bukan nabi, manusia non nabi, tapi dikisahkan dalam Al-Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan saking istimewanya Pak, saking luar biasa, saking ajaibnya nih orang ini dikisahkan di dalam Al-Quran. Halo? Bu? Kalau udah ngantuk ngomong ya. Apa kemudian yang dilakukan? Nah, maka Maryam ini dididik menjadi orang-orang yang punya spiritual yang sangat tinggi. Spiritual yang sangat tinggi, halo Bu? Kalau mau sukses, halo? Itu ternyata bukan pakai otak dulu, bukan pakai otot dulu, tapi pakainya pakai kecerdasan spiritual dulu. Dibuktiin dengan apa? Dibuktiin di Al-Quran itu disebutin bahwa cerita tentang Zakaria dan cerita tentang Maryam itu selalu disebut namanya mihrab. Apa? Mihrab. Mihrab. Mihrab ini adalah kalau sekarang masjid. Mihrab ini adalah tempat munajatnya. Mihrab ini adalah tempat bagaimana mereka berinteraksi sama Allah. Maka kalau kata Ustaz Adi Hidayat, saya pernah mendengarkan, rumah kalian itu harus ada mihrab. Satu tempat. Rumah kami bukan rumah subsidi lagi Ustaz. Bukan tipenya, bukan tipe 30 atau tipe 21. Tipenya tipe L4. Ketemu sama suami, lo lagi. Ketemu anak, lo lagi. Gimana kita punya mihrab? Terserah Bapak Ibu, ini ilmu. Di rumah jangan sampai kalah sama orang Hindu. Betul? Betul. Mak Cina juga ya? Jangan sampai kalah sama orang Hindu, sama orang Cina. Ini kita jadi umat paling bakhil itu umat Islam, jangan-jangan. Orang Hindu Pak, halo Bu? Itu di rumahnya, semua orang Hindu di depan rumahnya itu dibikin tempat persembahyangan pura, bener nggak? Mahal nggak itu kira-kira? Mahal nggak Pak? Mahal. Di Bali Pak, kita dengar, halo Bu, jangan arisan sendiri ya Bu ya. Di Bali kita mendengar, oke, saya kencengin berarti suara saya. Aduh. Di Bali berarti orang-orang semua mengeluh, keluhan mereka belum bisa memberikan tempat ibadah yang istimewa. Itu jadi beban pikiran mereka. Orang Cina Pak juga ada tempat mereka untuk bersembahyang. Kalau orang Islam yang berada di masjid, tapi di rumah juga kita harus punya tempat untuk sholat. Halo halo.
aku sih sekarang bisa ngomong kayak gitu. Dulu gimana? Punya nggak waktu rumahnya masih tipe 36? Ya kan? Punya nggak? Pak, maka di rumah kita ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Nggak dipakai sholat sunnah, nggak dibacain Al-Quran. Betul apa betul, Pak? Nah itu namanya mihrab. Halo Bu? Coba angkat tangan yang sebelah sono paling ujung. Oh masih melek? Masih ya? Nah pulang dari sini Pak, nanti tentuin Pak, di antara rumah kita ini mana yang kita jadikan mihrab. Jadi kalau kita lagi sholat, kita lagi minta sama Allah, kata Ustaz Adi Hidayat, adain, tentuin di mana letak rumah kita ini yang jadi mihrab, tempat kita munajat sama Allah. Tujuh? Saya doain mudah-mudahan di sini rumahnya seperti yang Rasulullah pernah sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Rumahnya yang ideal, orang yang sukses itu adalah baiti wasi, rumah yang luas. Salah satunya, rumah muslim itu standar minimalnya itu bukan rumah subsidi Pak, tapi rumah dengan minimal 4 kamar. 4 kamar minimal, Bu. Minimal berapa, Bu? 1 kamar bapak ibunya. Itu kalau kita terjemahin, Pak, di kitab-kitab tentang tarbiyah keluarga, anak tidur sama orang tua itu kalau mereka sudah balik, harusnya mereka dipisah tidurnya. Betul apa betul, Pak? Kalau bisa, kamarnya satu-satu. Maka sekarang terjadi juga masalah-masalah pelanggaran-pelanggaran apa? Norma. Masalah-masalah kayak begitu. Tinggal di keluarga besar, ada tantenya, ada bulenya, halo, betul? Ada ponakannya. Makanya ada film berapa anak satu keponakan berapa? Hah? 1 kakak 7 ponakan. Wah ini muskilah ini. Maka Pak, laki perempuan kalau bisa, yang laki-laki bisa di kamar laki-laki. Berarti kamarnya berapa? 2, benar kan? 1 lagi perempuan sama perempuan. Minimal Pak, perempuan sama perempuan. Laki-laki sama laki-laki. Bapak ibunya 1 lagi kalau ada tamu datang, eyangnya datang, omnya datang, ada kamar tamunya. Jadi Islam ini ngajarin kita ini Pak, kamarnya itu minimal 4 Pak. Halo Pak. Halo. Maka Bapak Ibu sekalian, diceritakannya, yuk kita baca Ustaz Usaid. Ditalkin Ustaz Usaid, ditalkin emang kemana? Talkin. Baik Bapak Ibu, diikutin ya. Fataqabbalaha Rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha
بغير حساب. بغير حساب. Jadi ketika Zakaria ini ditugaskan untuk merawat Maryam, untuk mendidik, untuk merawat, untuk menjaga Maryam, ada keanehan yang luar biasa, ada keajaiban yang luar biasa. Apa keistimewaan, keajaiban, sesuatu yang luar biasa pada diri Maryam itu? Ketika Zakaria setiap hari Zakaria itu ngantar makanan ke Maryam, maka setiap kali Zakaria ngantar makanan ke Maryam, maka setiap kali ditemui di mihrabnya, di dekat tempat sembahyangnya, tempat ibadahnya Maryam, itu selalu dijumpai makanan. Masya Allah. Jadi makanan itu datang sendiri, Pak. Zakaria hari yang kedua nganterin makanan langsung buat Maryam. Setiap Zakaria datang ke tempatnya Maryam, tahu-tahu itu makanan datang sendiri. Mungkin ini udah lebih dari 7 kali kayak kita tawaf dari Safa, Marwah, Safa. Sama ketika kita tawaf 7 kali, ketika kejadian itu lebih dari 7 kali, kemudian ditemuin sama Zakaria, maka Zakaria akhirnya bertanya juga sama Maryam itu. Maka di sini dikatakan dari pertama kita baca fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani. Maka ketika rabbuha, Tuhannya Maryam, Allah Azza wa Jalla, fataqabbalaha, mengkabulkan. Halo. Mengkabulkan. Fataqabbalaha Rabbuha biqabulin hasani. Yang kita minta Bapak Ibu sekalian di sini adalah biqabulin hasani. Apa yang menjadi hajat-hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang jadi target kita? Tadi apa tuh? Umroh bolak-balik. Amin. Amin. Sama keluarga. Amin. Amin. Bolak-balik. Amin. Amin. Setiap tahun. Amin. Amin. Setiap bulan bahkan. Amin. Maka ini bunyinya fataqabbalaha rabbuha, namanya biqabulin hasanin. Halo? Apalagi tadi? Biqabulin hasaninnya apa lagi? Teh Aminah bilang mobil apa tadi? Land Cruiser. Ini namanya biqabulin hasanin. Ini adalah hajat, ini adalah fakoh, ini adalah keinginan, kebutuhan kita yang kita langitkan sama Allah. Maka waktu itu adalah biqabulin hasanin. Ternyata apa yang kita pikirin, apa yang kita minta, apa yang jadi kebutuhan kita, itu dikabul sama Allah. Itu yang paling penting. Benar gak sih? Benar gak sih? Ibu bisa cari sendiri rezeki, bisa ngudek sendiri, dapat sendiri? Kagak, Bu. Mau nyari emas yang disolok tuh, ya kan? Udah diudek-udek kayak gimana, Pak? Kalau Allah yang tentuin rezekinya, nggak kabulin hasanin, nggak ketemu. Bener apa bener banget? Kalau kita lagi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pinggang kita sampai sakit, kita siar terus. Kalau Allah nggak kabul, Pak, kagak ketemu itu jamaah. Betul? Betul apa betul banget? Betul apa betul banget? Maka Bapak Ibu, pelajaran kita sebelum zuhur ini, Bapak Ibu sekalian, pertama adalah bagaimana hari ini kita menajamkan hajat itu. Jadi, Bu, masih melek? Tulis Ustaz. Perkataan dari Ibnu Athaillah. Biar nggak ini ya. Sebentar. Saya pernah dapat pengajian ini dari mana? Dari Aceh. Waktu saya siar begini, saya lagi ngaji, dibahas kitabnya, kitab Al-Hikam. Tulis Ustaz saya. Halo Bu,
Catat ya. Waktu terbaik. Ayo ikutin. Waktu terbaik Waktu terbaik seorang hamba. seorang hamba. Jadi ada waktu itu waktu terbaik. Kapan waktu terbaik kita, Pak? Waktu terbaik seorang hamba. Ya. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon hajat-hajat terbaik kita. Jadi saat kita minta, Bapak Ibu, saat kita minta, itu waktu terbaik. Halo Pak. Jadi Bapak Ibu jangan malu-malu, jangan gengsi-gengsi. Halo Bapak-bapak, jangan gengsi, jangan malu, jangan sombong. Rendahin diri kita di hadapan Allah. Saat kita minta, Bapak Ibu, saat kita minta, ya Allah, sampai apa? Surat An-Naml ya, Ustaz. Apalah tuh? Amman yujibul muqarra. Apalah? Amman yujibul muqarra wa yaksifu su' wa yaj'alakum khulafa'al ard. Ailahum ma'allah. Qalilan man tashkurun. Coba baca dulu. Ustaz. Kita benerin dulu ya hati kita ya. Sebelum kita nanti kasih ilmu gimana cara berlimpah ruah rezeki kita. Insyaallah. Amin. Amin. Ini yang kita harus beresin dulu. Amman yujibul. Itu ayatnya ada atasnya ya, yang aman diulang-ulang terus. Yuk. Baca. Surah Surah An-Naml ayat 62. Nah, An-Naml ini Pak, Masya Allah, kalau kita tadabburi Al-Quran, surat An-Naml ini luar biasa. Dan surat An-Naml ini juga bercerita tentang kelimpahan harta. Kisah siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Yuk baca Ustaz. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Artinya Ustaz? Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Pak, amman yujibul muqarr. Saat kalian punya hajat-hajat, punya problem, dua Pak, kira-kira dua ya. Saat kita punya problem atau kita lagi punya hajat, amman yujibul muqarra ayat sifusu, atau kita dalam kondisi yang sangat ketakutan, mendesak. Saya sama Umi ini lagi ngatasin keluarga adiknya Umi, mohon doanya ya. Adiknya Umi umurnya masih 30 berapa Mi? 38 tahun. Kemarin sehat walafiat, baru kira-kira sebulan yang lalu ngeluh sesak dadanya, diperiksa banyak cairan, disedot cairannya, cairan disedot, ada lagi cairannya, disedot lagi cairan, ada lagi cairannya, disedot lagi cairannya. Sekali nyedot Pak, sebotol aqua 1,5 liter, disedot lagi,
ada cairannya sampai 7 kali kata Umi. Sedot lagi di sini, dibolongin lagi di sini. Dalam waktu yang sangat singkat. Terus ternyata dicarilah ini masalahnya apa. Dalam waktu yang sangat singkat ternyata ada benda yang tidak seharusnya ada di situ. Dan prosesnya sangat cepat. Mungkin ketika kita ngebayangin ya, tiba-tiba sebulan divonis sama dokter stadium 4. Maka Bapak Ibu, ayat ini Pak, amma yujibul mutarra. Saat doa-doa engkau pintakan sama Allah, wa yaksifusu. Saat kondisi terdesak, sampai kita bilang ya Pak, ya Mughis, ya Mughis, ya Mughis, ya Mughis, Agis nih, ya Mughis, Agis nih, Agis nih, ya Mughis, Agis nih. Doanya bukan ini lagi, tolong, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Pernah Pak dengar kayak gitu di Padang nih waktu kapan Pak? Waktu tsunami, benar gak? Amma yujibul mutar. Ya Mughis, tolong ya Allah, Allahu Akbar, tolong, tolong, tolong. Bahasanya gitu. Terus kata Allah, Ailahum Allah. Apakah ada selain Allah yang bisa mengijabah doa-doa kalian? Ailahum Allah. Ada, kata Allah. Coba cari sana. Siapa yang bisa memberikan, mengkabulkan, mengijabah doa-doa kalian? Ailahum Allah. Sampai ini Pak, surat An-Naml ini, itu atasnya apa bawahnya Ustaz? Itu terus amayujibul. Kalau nggak salah diulang 4 atau 5 kali. Allah ingetin kita Bapak Ibu sekalian, bahwa kita hari ini kalau pengen rezeki kita banyak, amin. Kalau kita punya hajat-hajat itu, nggak mungkin itu Pak, mustahil itu bisa kita dapetin kecuali Allah mengijabah apa yang menjadi hajat kita. Betul apa betul Bang? Dari 60 sampai 64 Ustaz. 5 ayat. 5 ayat 60 sampai 64. Coba baca depannya doang Ustaz. Siap. Depannya doang aja. Siap. Amman khalaqas samawati wal ardh. Oke, Amman khalaqas samawati wal ardh. Sama Allah ditanya, coba siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kata Allah. Belakangnya dikasih tahu sama Allah, Ailahum Allah. Ada yang bisa, kata Allah. Ada yang bisa selainku, kata Allah. Nggak mungkin. Terus 61. Amman ja'ala al-ardha qarara. Ini Allah sampaikan, nih siapa yang membentangin, menghamparkan bumi. Terus di belakangnya, Ailahum Allah. Manusia, ada nggak? Kata Allah, ada nggak yang bisa kayak aku ini, kata Allah. Terus lanjutnya, Amman yujibul muttarra idza da'ah. Kalau orang lagi kesempitan, kalau orang lagi punya hajat, kalau orang katanya lagi pengen mobil Land Cruiser, kalau orang katanya pengen jadi miliarder tuh tadi. Terus apa lagi? Kalau orang pengen punya duit keliling dunia tuh, kata Allah, Amma yujibul mutarra. Lanjut bawahnya lagi. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr. Semuanya dikasih tahu sama Allah. Belakangnya itu adalah pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Pertanyaannya apa? Ailahum Allah. Ada yang bisa ngasih, kata Allah. Ada yang bisa ngasih, ada. Coba cek, kata Allah. Coba cek. Terus Amman yabda'ul khalqa thumma
يعيده. Semuanya Allah bentangkan sebuah data yang aksiomatis. Semuanya sepakat, Pak. Lalu ditanya sama Allah, Ailahumma Allah. Pak, saya waktu ibadah subuh dinotis tentang ayat ini, Pak. Nangis tadi, ya Allah. Sampai kata Allah, Qalilan. Dikit kali kalian ini yang paham. Dikit banget kalian ini yang bersyukur sama Allah. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian yang Allah. Maka kita hari ini ketika punya hajat-hajat, nggak bakalan itu jadi barang, Bapak Ibu sekalian, kalau Allah nggak sampaikan fataqabbalaha rabbuha, Allah kabulkan biqubulin hasanin, dikabulkanlah hajat-hajat kita semuanya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, halo, jangan malu-malu minta sama Allah. Ini tadi Buya pada subuh tadi bareng sama kita suruhkan di masjid, zikir pagi, sarapan soto di Raja Wali, ya Buya ya. Kata Buya apa? Di Islam ini nggak menjadi mengapa kalau kita punya impian yang tinggi. Kata Buya ya tadi bagi saya catat ya. Maka ini yang kita sebut namanya hajat kita. Jadi kalau kita minta hajat-hajat kita, gimana caranya kita ini kalau cerdas minta kayak Maryam? Gimana caranya agar hajat-hajatnya itu dikabul sama Allah? Maka ketika Maryam ini minta makanan, rezeki, ujroh, amin. Jamaah datang sendiri, mintanya gitu dong, Mbak. Jadi jangan ceritanya saya sudah capek Ustaz, saya bekerja keras Ustaz. Yang diminta gimana caranya Allah mengijabah doa-doa kita. Maka waktu itu setiap kali Zakaria datang, bingung Zakaria, loh makanan lagi kita bawain makanan, loh malah sudah ada makanannya. Setiap kali begitu terus sampai Zakaria udah 7 hari 7 malam 7 kali ngirim makanan. Akhirnya Zakaria curhat juga melihat makanan ini. Maryam, apa katanya? Di sini disampaikan sama Allah. Coba statusnya. Qalat ya Maryam, berkatalah Zakaria kepada Maryam. Qalat ya Maryam, anna laki hada. Pak Pendi, ini jamaah dari mana bisa datang sendiri? Zakaria tanya sama Maryam, Maryam, ini gimana ceritanya? Kok bisa setiap kali saya datang ke sini, ini ada makanan? Dari mana ini? Halo Pak. Coba Bapak tanya sama Pak Jojo, Pak Kacang Kepri, Pak Kacang, itu gimana caranya? Kok bisa punya mitra di seluruh Indonesia? Allahu Akbar. Dari Aceh ada, sampai Papua ada. Allahu Akbar. Tanyanya Pak, anna laki hada, ini gimana ceritanya nih? Pak Joni, mitranya di mana? Seluruh Indonesia, 37 provinsi ada mitranya. Bunda Gamis tahu-tahu muncul jamaahnya dari mana? Jadi Sumatera Barat, unduk, muncul dari Jakarta, unduk, muncul dari Sumatera Selatan. Kok ini datang sendiri? Gimana caranya? Itu juga yang ditanya sama Maryam, sama Zakaria. Anak lagi ada. Terus kata Maryam apa? Qala huwa min indillah. Ini datangnya dari Allah. Allah yarzuqu man yasha'u min ghairi hisab. Kata Maryam begitu. Halo? Nah, saya doain 7 kali ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hebat ini, mitra-mitra Samira, Sri Kandi Samira ini rezekinya seperti Maryam. Amin. Jamaahnya datang sendiri. Amin. Berbondong-bondong. Amin. Berbis-bis. Amin. Berpesawat-pesawat. Amin. Masya Allah. Nah, Bapak-bapak, halo Pak.
Jangan sampai jadi bapak-bapak yang baper, temennya oner, baper. Halo Pak, ini yang sering kayak gini nih bapak-bapak itu gengsinya tingkat dewa Pak. Gengsinya apa Pak? Tingkat dewa. Bapak-bapak ini gengsinya tingkat dewa. Makanya tadi saya ketemu sama Buya, kok ada ya Buya-Buya yang luar biasa. Katanya Pak, pokoknya saya di Samira semua orang saya tawarin jadi mitra, saya tawarin jadi jamaah. Tepuk tangan buat Buya. Biasanya bapak-bapak gengsi Pak, apalagi bapak-bapak yang sekarang profesinya itu tidak sesuai dengan cita-cita. Bener ya? Coba bapak yang ketawa tuh. Dulu waktu kecil cita-citanya bapak apa coba? Yang pakai baju oranye. Pak, pakai baju oranye. Cita-citanya bapak apa dulu? Jadi dokter, Pak. Jadi dokter. Sekarang sesuai belum Pak? Belum ya? Pak Jojo, cita-citanya jadi apa Pak? Jadi dokter. Ini korban orang tua ini. Pak Budi cita-citanya jadi apa? Hah? Jadi tentara. Sekarang jadi tentara Baitullah. Allahu Akbar. Akbar. Bang Nurul, cita-citanya jadi apa Bang Nurul? Oh, tentara itu. Gak jauh-jauh dari kayak begitu Pak. Halo Pak. Sekarang masih mending Pak. Saya punya ponakan lulusan Telkom. Lulusan Telkom Pak. Kerjanya di Traveloka. Kerja di rumah Pak. Gak keluar rumah. Emang kerjanya online mulu Pak. Kerja online mulu. Digosipin sama tetangganya. Itu suaminya dia itu lontak-lantung aja kerjanya ya. Gak pernah keluar rumah, gak kantor, gak pakai mobil, gak pakai seragam. Halo Pak. Yang kerja di Traveloka, saya ulang ya. Yang kerja di Traveloka dikasih gaji setiap bulan, statusnya ada, dicek di Traveloka, statusnya manajer statusnya. Itu aja Pak, dirasanin, diomongin, dijulitin sama tetangganya. Apalagi bapak-bapak, ya kan? Kata-kata Bang Nurul, iya sih Bi. Kayak nggak keren banget. Jadi pesiar Baitullah itu, lo kerjanya apa sih? Nggak pakai seragam, nawarin barang, sales ya? Gini banget Pak sales. Halo. Kayaknya kayak gini nih, bapak-bapak ini penyakitnya hari ini. Kenapa jumlah jamaahnya ini lebih banyak emak-emak daripada bapak-bapak? Karena bapak-bapak itu mengalami gengsi tingkat dewa. Betul apa betul Bang? Betul apa betul Bang? Yang luar biasa, istrinya belum paham. Pak, kerjalah sana. Padahal kerja di Samira juga Bang. Disuruh kerja coba lah. Kerjalah sana. Kayak orang-orang itulah. Pakai seragam, pergilah ke kantor sana. Kerjalah sama kayak mereka itu. Disuruh begitu sama istrinya. Itu yang bikin akhirnya bapak-bapak ini banyak yang mengalami penyakit gengsi. Betul apa betul banget? Makanya yang siap di mana-mana mama lagi. Mudah-mudahan habis ini penyakitnya nanti sembuh ya. Amin. Mudah-mudahan habis ini nanti penyakitnya itu hilang ya. Amin. Halo Pak, lanjut. Pak, apa? Nih. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indahu rizqa. Ada aja. Kalau saya datang ke sini kok ada makanan. Nah, bapak-bapak yang keren, aduh Pak, Bu, kasih tepuk tangan dulu bapak-bapak.
Bapak-bapak yang keren. Bapak-bapak yang keren itu jangan gengsi. Kayak Zakaria ini nggak gengsi. Zakaria nabi, Pak, nabi coba. Belum jadi nabi aja, belum jadi nabi. Enggak jadi nabi aja, orang suruh cium tangan berapa kali? Salamnya itu sampai begitu. Itu bukan nabi. Lah ini Zakaria nabi, Pak. Derajatnya lebih tinggi dari Pak yang bukan nabi. Menggal, Pak, dibunuh rasa gengsinya. Kenapa rasa gengsinya dibunuh? Nanya sama yang bukan nabi. Maryam, itu dapat jamaah itu gimana caranya? Halo, Pak. Bapak-bapak, tanya sama mama yang dapat jamaah itu. Halo. Jangan gengsi. Tanya. Qalat ya Maryam. Bilang begitu, Pak. Qalat ya Maryam. Mama, kok Bu Rina, kok jamaahnya banyak tuh dari mana? Gimana caranya kok bisa jamaah datang sendiri? Halo Pak. Ustaz Rahmani, kok jamaahnya bisa datang sendiri? Gimana caranya? Pak, penyakit terbesar kita itu penyakit nggak punya kemauan bertanya karena gengsi. Siap mengikuti Zakaria, Pak? Siap mengikuti Zakaria? Ya Ustaz, belakangnya Ustaz. Habis ini Ustaz. Nah, akhirnya, Pak, ini saya fokus di sini ya, biar dekat sama bapak-bapak. Pak, akhirnya Zakaria ketika tanya sama Maryam, qalat ya Maryam, Maryam, dapat dari mana ini? Kata Maryam, ini dapat dari Allah. Habis itu Pak, Zakaria langsung pulang. Duduk di mihrabnya. Halo Pak, nanti baca ya. Ini terusannya cerita ini. Duduk di mihrabnya. Di mihrabnya, dia nggak mau diketahui sama orang, Pak. Dia nggak mau suaranya kedengar sama orang. Dia nggak mau kelihatan sama orang. Ternyata diam-diam bapak-bapak yang gengsi tadi. Halo Pak. Ini kan bapak-bapak nggak gengsi nanya nih, Bu, udah gamis, gimana caranya? Kok bisa jamaah datang sendiri? Kalau nggak gengsi begitu, Pak. Kan? Kalau bapak-bapak yang gengsi, diem-diem kagak nanya. Ini yang dilakukan sama Zakaria. Setelah dia nanya sama Maryam, diam-diam Zakaria masuk ke mihrabnya. Dan ketika Zakaria masuk ke mihrabnya, duduk Pak, duduk. Sholat berdoa. Zakaria tengok kiri, tengok kanan, kayak iklan sahur sepuh zaman dulu. Itu makanan saya. Tengok-tengok cari musuh. Orang yang sakit kepala kan, sadar waktu itu ya. Oh iya. Dia tengok-tengok Pak. Tengok-tengok kayak gini. Ada orang nggak ya? Ada orang nggak ya? Kenapa Pak? Karena dia mau menyampaikan hajatnya sama Allah. Apa hajatnya Pak? Bu, hajatnya coba dengerin dialeknya Zakaria sama Allah. Coba inspirasi. Dialeknya gimana? Dialeknya kayak gini. Dia masuk ke dalam mihrab. Tengok kiri kanan nggak ada. Dia angkat tangannya. Rob, Tuhanku, aku ini hambamu yang usiaku sudah tidak muda lagi. Sekarang usiaku mencapai 80 tahun ya Rob. Rambutku bukan cuma jenggot,
kumis, alis, rambut, semuanya sudah memutih ya Rob. Kulit-kulit tubuhku, saya kemarin bapak saya pas meninggal itu saya pegangin, ya Allah, kulit-kulitnya udah tipis kayak balon tangan yang dikasih air itu, setipis itu. Kulit-kulitku sudah mulai keriput, tipis. Tambah lagi apa? Rob, tulang-tulangku sudah mulai rembuk. Usiaku kini 80 tahun. Sementara aku, istriku sudah mandul. Kandungannya nggak bisa ngelainin anak. Kalau domba macet nggak ada, nggak bisa lagi. Rob, lihat kiri kanan lagi Pak. Takutnya kalau ada yang dengar Pak, takutnya dibully sama orang Pak. Apa doanya? Rob, berikanlah kepadaku qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Mintanya Pak, gila, umur 80 tahun, istrinya udah mandul, mintanya apa? Bisik-bisik, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, Tuhanku, kasih saya anak. Gak cuma anak doang Pak. Coba kalau Bapak dimintain kayak gini, kira-kira nih, lo nyadar lo ya? Ya kan? Oke, lo nyadar umur lo berapa? 80 tahun. Istri masih bisa produksi nggak? Kagak. Udah derita lo kalau aja. Tapi Zakaria minta ya Pak, minta ya Rob, anak laki-laki. Ya Allah, bukan cuma minta anak, itu yang saya bilang namanya menajamkan hajat. Minta anak laki-laki Pak. Sampai itu diceritain ketika Zakaria itu minta, itu dorongan hatinya itu sampai ngetawain diri kayak ibu-ibu yang doa. Tadi Ustaz Rahmani bilang apa? Gajinya berapa tadi Ustaz? 40 juta per hari. Aminnya gini. Amin. Itu aminnya ngetawain Pak. Amin. Gue gak percaya. Sampai kayak gitu ya Pak. Itu Zakaria mengalami suasana hati itu waktu dia minta sama Allah, Rabbi habli, ya Rabbi habli, ya Allah berikanlah kepadaku dzurriyyatan thayyibah, keturunan laki-laki. Kira-kira Pak, bu. Aduh, kira-kira ini orang tahu kondisi nggak sih Bu? Kondisi kayak gini sama kondisinya nggak relate banget. Putih semua, keriput, sampai bilang tulangku remuk ya Allah, tapi aku minta anak laki-laki. Coba masuk akal nggak? Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Nah inilah ya yang saya maksud namanya menajamkan hajat. Siap Bapak Ibu sekalian? Siap? Sekarang jam berapa Ustaz? 12 udah mau zuhur ya? Yuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya nih hari ini banyak ilmu dapat dari Buya siapa Buya? Gusmardi. Buya aja namanya Buya Gusmardi. Buya Gusmardi. Hah? Buya JB, Buya James Bond. Nah. Kata Buya tadi apa? Di Islam itu punya impian itu boleh,
Nah, Bapak Ibu, halo Pak. Halo Pak. Bu. Masih melek? Tadi malam anak saya laporan, Bi. Alhamdulillah Bi, ngaji sama Ustadz Iqbal udah selesai. Bagus. Udah setoran Quran ini 1 juz sekali duduk hari ini. Terus apa katanya? Apa kajiannya hari ini nih? Ngaji tentang kitab niat. Ada 1 kitab Bi. Itu kitabnya tentang kitab niat. Kitab niat. Niat doang itu jadi kitab. Ya Allah, luar biasa ya ulama ya. Terus saya bilang apa? Oh, itu bagus deh. Nah, makanya ini saya campurin sama apa yang disampaikan Buya tadi pagi, bahwa Bapak Ibu, apa yang kita lihat. Halo Bu. Apa yang kita lihat hari ini? Halo Bu. Apa yang kita lihat kenyataan hari ini Bu? Itu adalah mimpi hari kemarin. Mimpi hari kemarin adalah kenyataan hari ini. Halo? Mimpi hari kemarin insya Allah akan jadi kenyataan hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian, yang masalah buat kita nggak pernah meriayah, ngerawat gimana muncul yang namanya fakoh tadi, kata Ibnu Athaillah apa? Waktu terbaik adalah ketika kita ini merendahkan diri kita di hadapan Allah dan menyampaikan hajat. Nyampein hajatnya itu kayak Zakaria. Jangan kita nggak mungkin, udah jadi takdir. Kayak Zakaria tadi, meskipun tulangnya sudah remuk, ya umurnya 80 tahun, istrinya mandul, mungkin nggak dikasih? Nggak mungkin. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata inilah yang saya mau ajarin gimana caranya biar jamaah datang sendiri. Mau? Surat Ali Imran ini ayat 37-38 ini ulang-ulang Pak, jadiin wirid tiap hari. Itu yang saya lakukan tiap hari. Setiap pada subuh saya baca. Fataqabbala rabbuha min qawlin hasanin fa ambata nabatan hasanan. Maka fala Zakaria kullama taqala Zakaria min rabbika inda rizqa qalat li Maryam qala wa inna lillahi wa inna ilaihi. Baca tiap hari. Siap baca semuanya? Siap baca semuanya? Biar apa? Biar kita dikasih keajaiban seperti keajaibannya Maryam dan Zakaria. Baik Bapak Ibu sekalian, gimana caranya melahirkan fakoh itu? Pak, manusia itu, halo Bu, setiap hari Pak, otak kita ini Pak punya namanya khitrah. Apa Bu? Khitrah. Khitrah. Apa khitrah? Khitrah itu kalau bahasa Indonesia namanya khawatir. Apa Bu? Khawatir. Khawatir ini kalau bahasa Indonesia namanya khawatir. Namanya kegelisahan. Maka kalau ada orang yang orasi, gelisah kita hari ini, kegelisahan Rasulullah melihat kondisi waktu itu namanya khawatir. Tahu namanya apa Bu? Khawatir. Nah kalau bahasa Arab khawatir itu negatif juga positif. Khawatir itu dari kata khawatir, khitrah. Artinya khitrah itu apa? Artinya khitrah itu adalah, ikutin saya, lintasan pikiran. Jadi otak kita, Pak, ini saya konsentrasi sama bapak-bapak ya, Pak. Otak kita ini setiap hari ngeluarin lintasan pikiran berapa? 60.000 lintasan pikiran. Tahu-tahu kira-kira serama nih lintasan pikiran tadi pagi atau kira-kira matang gitu apa kira-kira muncul? Makan sate padang, itu juga lintasan pikiran. Benar Pak? Saya sebelum ke Padang itu Pak, terlintas di pikiran saya soto Garuda. Raja Wali kok Garuda? Soto Raja Wali. Ini lintasan pikiran kita Pak. Nanti saya kasih ilmunya Pak.
kenapa saya setiap hari kalau di Padang milih hotel nggak sarapan pagi, mending jalan ke soto Raja Wali. Itu nanti Pak, khitrah khawatir itu jadi namanya tadkirah. Ikutin saya. Khitrah, tadkirah, fikrah. Ini ya Arab-Arabin ya. Khitrah, tadkirah, fikrah. Fikrah ini ide. Dari mana awalnya ide, Pak? Awalnya ide itu dari tadkirah. Tadkirah itu apa? Memori. Tulis Ustaz. Bantu Ustaz. Apa? Memori. Memori. Apa, Pak? Memori. Bu. Saya kasih tahu ya. 60 lintasan pikiran. Berapa, Bu? Berapa, Bu? 60 lintasan pikiran. Kayak Bapak tadi pengen soto Padang, pengen tunjang, pengen baju, tahu-tahu teng gitu muncul kan, bener kan? Ada yang muncul itu Pak, muncul itu kayak air yang disemprotin gitu aja, disemprotin ke apa namanya kira-kira ya, ke galon banyak, disemprotin gini. Ada air itu yang kebuang percuma, Bu. Ada air yang kebuang percuma, ada air yang tertampung di bak-bak itu. Yang tertampung di bak itu disebutnya adalah tadkirah atau memori, bisa kita ulang kembali. Halo Bu. Jadi tadkirah, memori, belakangnya ini lintasan pikiran. Ini nomor 2 Ustaz. Pertama yang atas 60.000 itu lintasan pikiran atau khitrah atau lintasan pikiran Ustaz. Oke? Nah, oh ini mau antum iniin ke atas ya? Oh ya. Nah, paling keren itu kalau lintasan itu jadi ide. Jadi apa Bu? Ide. Kata guru saya gitu, Zik, kalau kamu punya ide, nanti duit ngikutin ide. Saya dulu Pak, nggak punya duit, nggak punya uang cash, nggak punya kapital, nggak punya. Punyanya apa? Punyanya ide. Makanya kalau Bapak Ibu ikutin di Samira ini, ada aja idenya, bener nggak? Bikin apa lagi nih inovasinya? Bikin apa lagi inovasinya? Kata guru saya, Zik, modal orang sukses itu bukan duit, tapi modal orang sukses itu ide. Dari mana munculnya ide? Satu, ikutin saya biar nggak ngantuk. Satu, ikutin. Al-khitrah, lintasan pikiran. 2, tadkirah, memori. 3, fikrah, ide. Biar muncul dari ide, pertama berarti kita harus menggali lintasan pikiran ini. Gimana caranya menggali lintasan pikiran? Suara apa ya? Tetapi Bu, pengen tahu nggak gimana caranya gali lintasan pikiran? Pengen tahu? Gali lintasan pikiran itu caranya adalah penjematan. Makanya kalau kita nih tadi termenung, zikir, tafakur, lintasan pikiran ini banyak Pak. Tahu-tahu aku pingin begini, aku pingin begitu kan gitu ya. Kayak Ninja Hattori Pak ya. Pikiran kita banyak banget, betul apa betul Pak? Nah, caranya gimana? Makanya waktu kita sholat, halo. Waktu sholat itu makruh kita menjemin mata. Kenapa? Waktu menjemin mata, Bapak Ibu ingat itu HP hilang. Pak Joni mana tadi? Kan dia nyariin HP-nya hilang ya. Menjemin mata, itu kebayang loh. Kemarin saya taruh di sana nih. Dompet saya yang hilang kemarin di mana? Itu langsung ketemu Pak. Saat kita menjemin mata, itu lintasan pikiran otak kita itu langsung menari-nari banyak banget. Bapak Ibu, halo? Lintasan pikiran itu akhirnya yang terdeteksi, yang ke-capture, yang tersimpan jadi memori, itulah namanya hajat. Namanya apa Bu? hajat. Namanya apa? Hajat. Udah duhur ya? Ya,
nanti gimana caranya lintasan pikiran kita bangkitin, kita nanti akan kasih tahu setelah makan siang. Amin. Karena 60.000 ini Pak, ada yang semuanya nggak jadi. Sama kayak laki-laki buahin istri, ya kan? Tahu nggak jumlahnya berapa itu Pak? Satu sendok itu berapa juta? Apa namanya? Sel berapa? Jutaan ya? 4 juta. Yang jadi berapa? 1. Bapak Pak, yang jadi Pak. Itu Bapak ngalahin berapa? Berjuta-juta. Calon jabang bayi, semuanya disikut. Mati. Tinggal kita satu doang. Maka Bapak Ibu lahir di dunia ini harusnya malu banget kalau nggak jadi pejuang Pak. Karena kita ini lahir di dunia itu nyingkirin 4.999 kompetitor kita. Baru kita lahir normal. Fauzi Bayu Muntoro namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh beri aplaus meriah untuk Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, kita akan jeda sejenak, kurang lebih 1 jam untuk Bapak Ibu bisa sholat zuhur dan juga makan siang. Panitia makan siangnya di belakang ya, sudah tersedia. Oke baik, nanti bisa bergantian, ada yang makan siang, ada yang sholat. Nanti bisa gantian setelah itu sholat dan makan siang. Kami persilakan Bapak Ibu. Oh iya, ada satu di depan, ada satu di belakang ya, tinggal nanti disesuaikan aja. Kita akan istirahat sampai jam 1.15 ya. Jam 1.15 sudah kumpul di sini lagi boleh? Oke ya, ada kurang lebih 1 jam Bapak Ibu. Mohon izin jam 1.15 bisa tepat waktu untuk kumpul di sini. Oke, kami persilakan Bapak Ibu bisa sholat zuhur dan juga makan siang. Jam 1.15 mohon izin bisa kumpul lagi di lokasi, di tempat ya, tidak ada yang terlambat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.